Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ngaji yang kemarin, yakni huruf jar. Huruf jar merupakan tandanya kalimat isim yang nomor 3. Sedangkan huruf jar itu ada 9 ditambah 1 huruf qasam menjadi 10, dan huruf qasamnya ada 3. Huruf jar 9 nomor 1 adalah mim. Nomor 1 adalah mim. Mim adalah kalimat huruf, namanya huruf jar. Mim kalimat huruf, namanya huruf jar. Hati-hati, karena yang dua huruf ini kadang-kadang isim, kadang-kadang huruf. Mim huruf jar. Mim menjadi huruf jar ini mempunyai makna. Jadi maknanya mim itu ada kalanya ibtida zaman. Ibtida itu permulaan, zaman itu waktu. Jadi permulaan waktu. Contohnya seperti lafaz sirtu min yaumil khamis ila yaumil jumu'ati. Sirtu wis mlaku sapa ingsun. Mlaku min yaumil khamis. Min faedahnya ibtida. Ibtida itu permulaan, jadi kasih maknanya awet. Sirtu wis lumaku sapa ingsun min yaumil khamis awet. Awet itu mulai bahasa Jawa. Min yaumil khamisi awet. Awet itu ibtida. Min yaumil khamisi awet dino kemis, atau awet saking dino kemis ila yaumil jumu'ati tumeka dino Jumat. Artinya adalah ibtidaul masiri min yaumil khamis. Ibtidaul masir, pertama perjalanan, permulaan perjalanan itu dimulai dari hari Kamis berjalan hingga hari Jumat. Jadi bukan ila yaumil jum'ati, bahasa Arabnya jumu'ati, bukan ila yaumil jum'ati, Jawa itu ila yaumil jumu'ati. Mim sekali lagi adalah ibtida. Ibtida itu permulaan, zaman itu waktu. Jadi yang namanya mim itu artinya adalah permulaannya waktu, kawitane mongso.
Contohnya sirtu min yaumil khamisi, melaku sapa ingsun. Melaku min yaumil khamisi, dimulai dari hari Kamis, awit saking dina Kamis. Min yaumil khamisi, awit dina Kamis. Jadi tidak masir, permulaannya perjalanan itu dimulai hari Kamis ila yaumil Jumat, hingga hari Jumat. Ini yang ibtidak zaman. Ibtidak itu ada kalanya ibtidak makan. Jadi ibtidak permulaannya waktu, ada permulaannya tempat. Contoh yang permulaan tempat, ibtidak makan. Yang kedua min, ada kalanya ibtidak makan. Sirtu minal basrati ilal kufati, sirtu min Jepara ilal Kudus, sirtu min Demak ila Semarang, sirtu min Jember ila Surabaya, sirtu min Malang ila Probolinggo. Nah, itu tempat. Sirtu wis mlaku sapa ingsun. Sirtu wis mlaku sapa ingsun, mlaku minal basrati, awit saking Basrah ilal Kufati, tumeka marang Kufah. Jadi min faedahnya permulaan, ibtidak makan adalah tempat, Basrah adalah nama kota. Nah, maka dikatakan tempat. Yaumil khamisi itu adalah zaman atau waktu, maka dikatakan ibtidak zaman. Hapus. Min, ada kalanya lagi di makna tab'id. Jadi min ada ibtidak zaman, ada ibtidak makan. Sekarang min bimakna, mempunyai makna at-tab'id. Tab'id, atabidu. Apa tabir? Sebagian. Tabir itu artinya sebagian. Contohnya akhadtu minad darahimi. Akhadtu wis ngalap sapa ingsun minad darahimi, setengah saking pira-pira dirham. Akhadtu wis ngalap sapa ingsun, jupuk sapa ingsun, mengambil saya, minat darahimi, setengah minat darahimi, setengah saking. Setengah itu sebagian, saking itu dari. Nah, berarti minat setengah saking itu adalah tab'id. Kalau tadi sirtu minal basrati awit, ibtidak permulaan. Kalau ini udah atabid, setengah. Kata-kata setengah saking itu adalah kata-kata daripada atabid, sebagian. Jadi kalau bahasa Indonesia ini adalah akhadtu minad darahimi, akhadtu telah mengambil saya minad darahimi, sebagian dari beberapa dirham. Minad darahimi, saya mengambil
taib sebagian daripada beberapa dirham. Dirham itu mata uang di sekitar Uni Arab sana, Uni Emirat Arab sampai ke Afrika sana, Maroko itu pakainya dirham. Satu dirham itu kalau dirupiahkan kira-kira 4.170 rupiah, itu satu dirham. Nah, di sini itu tidak ada harganya. Satu di sana, di sini 4.170. $1 di sini 1.400 rupiah. Itu rupiah. Paham ya? Min itu ada kalanya bimana tab'id. Ini artinya sebagian. Dari mana sebagian? Karena min adalah bermakna tab'id. Nah, mudah. Nah, coba dipraktekkan kalau membaca sudah. Kayak hafal tadi gampang. Darrohima, mufradnya dirhamun. Ini jamak taksir. Taksir. Berarti sesudah taksir 2 huruf itu semua. Jadi sifat muntahal jumu itu isinya baru munsharif, bacanya darrohima. Nah, kalau sudah dikasih al maka menjadi munsharif. Jadi ad-darrohim menjadi munsharif. Jadi ada yang munsharif hakiki, ada yang munsharif hukman. Ini namanya munsharif hukman. Munsharifnya bukan karena lafaznya munsharif, tapi karena ada al. Itu loh. Gampang kan? Nanti kau tanya loh, itu gimana itu? Kok minat darrohimi kalau tidak minat darrohima? Nah, karena ada katanya jadinya memakai fathah. Itu sebelum dimudhofkan atau sebelum dimasukkan. Nah, besok fokus ke min aja dulu. Min ada kalanya lagi yang bermakna badal. Badal itu ganti. Nah, contohnya araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Araditum ana tawis ridho sapa sira kabeh. Ridho bil hayatid dunya kelawan urip dunya. Dunya ku sedelo. Ana sing kasih, ada yang kasih mana? Bil hayatid dunya kelawan urip sedelo. Urip dunya. Bil hayatid dunya. Araditum bil hayatid dunya minal akhirati, jadi ganti akhirat. Min ini tidak artinya dari, tapi artinya ganti. Jadi min itu artinya badal. Apakah kehidupan selama-lamanya, kehidupan abadi, kamu gantikan dengan kehidupan yang sementara, yang hanya sebentar. Nah, jadi dunia adalah sebentar, akhirat dikatakan akhirat akhir karena akhir dunia. Akhirat itu dikatakan apa? Kiamat itu dikatakan akhir dunia, fakwa kiamat. Akhirat itu akhirnya dunia. Kalau sudah akhirnya dunia berarti selama-lamanya. Kehidupan selama-lamanya. Araditum bil hayatid dunya. Apakah kamu ridho dengan
hidup dunia, hidup sementara. Minal akhirati digantikan dengan hari akhirat. Min inilah yang bermakna ganti. Dari mana kok tahu min di mana ganti? Karena min adalah bermakna badal pengganti. Jadi kalau baca kitab pelan-pelan dilihat dari siapul kalamnya, apakah ini min tidak, apakah ini tidak zaman, apakah ini tidak makan, apakah ini apa namanya min faedah badal. Nah gitu ya, paham ya? Min faedahnya, maknanya ganti, ganti itu badal. Jadi minal akhirati itu artinya adalah badal akhirah. Jadi min faedahnya badal, min maknanya badal. Araditum bil hayati dunya minal akhirati itu artinya araditum bil hayati dunya badal akhirah. Jadi gantinya badal akhirah. Dah hapus. Kadang-kadang lagi min ada kalanya yang bermakna bayanul jinsi. Bayan itu menerangkan jenis. Contohnya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijza minal awsan. Fajtanib mongko ngedoh sapa sira kabeh. Ngedoh arrijsa ing jejemberan. Bayane arijes minal awsani nyatane pira-pira berhala. Fajtanibu Fajtanibur rijsa minal awsani. Ini tulisan saya jelek, satu memang tidak bakat menulis, yang kedua karena lamanya saya mondok di Perak itu nggak pernah nulis, menghafal, karena nggak boleh setoran, bawa buku setoran harus hafal, jadi saya jarang nulis. Fajtanibu mongko ngedono sapa sira kabeh, jauhilah ngedohi arijsa. Fajtanibu mongko ngedono sapa sira kabeh arijsa ing kotoran, kotor-kotoran, arijsa ing jejemberan. Jember itu kotor kan. Keterangannya rijes minal awsani, bayane arijes, bayan. Keterangannya arijes itu apa? Minal awsani, nyatane piro-piro berhala. Jadi awsan itu adalah termasuk keterangan daripada jenisnya kotoran. Yang namanya kotoran itu tidak hanya pirol aja. Nah, ya, bukan hanya kotoran depan, kotoran belakang saja. Tapi arijes itu adalah awsan. Jadi bukan hanya sampah, bukan hanya pipis, bukan hanya tai, tapi yang namanya rijes itu termasuk awsan, berhala-berhala. Ini firman-Nya Allah, fajtanibur rijsa minal awsan. Jadi minnya di sini adalah min yang menerangkan daripada jenisnya arijes, dikatakan min bayanul jinsi. Jadi kalau di kitab ada bayani, nah itu namanya min bayanul jinsi.
Mudah-mudahan masuk di akal, menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Bentuknya sama, masih banyak sebenarnya, masih banyak. Nah, yang penting-penting. Bentuknya sama. Mim kalau di kitab sama, gini aja. Kadang-kadang dia bisa dibaca mim, kadang-kadang dibaca man. Nah, kalau dibaca man, maka dia bukan mim. Kalau dibaca mim, maka dia bukan man. Kalau dibaca mim, dia adalah huruf jar yang tugasnya mengejarkan kalimat isim. Tetapi kalau dibaca man, nah ini menjadi syartiyah. Lam, walama, wa alam, wa alama, wa lamul amri, wa du'ai, wa id, wama, waman. Jadi amil jazm man. Nah, kalau di fathah mimnya berbunyi man. Kalau man tidak mengejarkan kalimat isim, melainkan man menjadi isim syarat yang tazimul fi'laini. Al-awwalu fi'lu syartin wasani jawabuhu wa jaza'u. Yang pertama dikatakan fi'il syarat, yang kedua dinamakan fi'il jawab dan jaza. Contohnya may ya'mal su'an yudzab. May ya'mal utapi sapane wong lamun agawe sapa man, lamun ngamal sapa man. May ya'mal, caranya baca begitu. May ya'mal utai sapane wong iku lamun, atau man utawi sapane wong iku ya'mal lamun. May ya'mal utawi sapane wong iku lamun, ya boleh. May ya'mal utai sapane wong iku lamun ngamal nglakoni sapa man su'an ing amal ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barang siapa melakukan pekerjaan buruk, man tadi namanya fi'il syarat, man harfus syartin, menjazmkan dua fi'il, ya'mal jadi fi'il syarat, yudza ini namanya fi'il jawab. Yuza mongko bakal den wales sapa man bihi kelawan su. Jadi amal buruknya akan dibalas. Jadi kalau baca kita harus waspada. Ini min atau man. Kalau min mengejarkan kalimat isim, kalau man itu nanti menjadi huruf syarat. Ya. Kadang-kadang man lagi. Nah, jadi min itu ikhtirozan, mengecualikan daripada lafal man. Jangan, yang man ini bukannya huruf jar. Udah gitu aja. Man banyak, man istifhamiyah contohnya. Kalau dibaca man, ada lagi man istifhamiyah. Man ismuka. Ada man mausulah, man istifhamiyah, man rabbuka, man uti sapa iku rabbuka pangeranmu. Jadi bedakan, intinya saya terangkan di sini, bedakan min dan man, masalah man di surat. Ya, watakun istifhamiyatan, watakun mausulatan. Kadang ada man mausulah silaiman, nah itu namanya man mausulah. Mengejar ini. Habis min, kalau min aja lama nanti gak akan. Yang kedua ilah. Khorojen dua dia utirupane pira-pira khorojen iku min siji khorojen min wa ilah. Lan kabeh bidune ilah. Ilah saya kanjilkan satu aja. Ilah faedahnya intiha. Komplitnya intihaul ghayah. Nah, intiha itu selesai, batas. Ghayah itu pol-polan, sudah penghabisan. Contohnya apa? Sirtu
Sirtu minal basrati ilal kufati. Sumtu min yaumil khamisi ila yaumil jumu'ati. Kita tidak membahas minnya, sekarang ilahnya. Ilah ini faedahnya intiha. Intiha itu sampai, penghabisan. Intiha ul ghayah. Intiha itu sampai, itu penghabisan itu, ilah itu, intihanya itu ada intiha zaman. Jadi tutuke mongso, penghabisannya waktu. Penghabisan waktu dari mana? Yaitu dari puasa. Puasaku sumtu wis poso sapa ingsun min yaumil khamisi awet dina Kamis. Sampai kapan aku berpuasa? Ila yaumil jumati. Penghabisan puasa saya yaitu hingga yaumul jum'ah. Ila itu faedahnya, ilah itu hingga itu penghabisan, batas akhir. Bahasa Arabnya ilah, faedahnya intiha, namanya intiha zaman. Sirtu wis mlaku sapa ingsun minal basrati ilal kufati. Sirtu wis mlaku sapa ingsun minal basrati, dimulai dari Basrah. Ini tidak. Sampai mana berjalannya? Tekan di lumakune ilal kufati, hingga kota Kufah, hingga negara Kufah. Sampai di Kufah. Ilah ini faedahnya intiha. Ilah faedahnya intiha, ada intiha zaman dan ada intiha makan. Ini contohnya intiha zaman, ini contohnya intiha makan. Satu lagi, biar dapat banyak. Apa sudah? Besok lagi. Besok lagi. Ini agak susah ini. Faedahnya mujawazah besok lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.